ke pacarnya, ke bapaknya, ibunya, keluarganya. Ada di Indonesia tuh ada bank sentral juga loh namanya BI. Kerjanya begini, mungkin ada yang tertarik untuk bergabung gitu pada akhirnya ya kan. Nah gitu. Jadi kita mulai aja ya nih, saya share tuh gimana. Nanti juga di tayangan ini, paparan ini saya juga nggak sendirian, biar teman-teman juga nggak bosan. Nanti saya dibantu juga sama teman-teman BI lainnya, tapi dalam bentuk video ya. Jadi apa namanya, teman-teman nggak bosan gitu dengar suara saya gini ya, monoton gini ya. Bentar. Mas Budi izin record ya, lupa tadi pencet di awal. Oke, makasih. Apakah terlihat dengan jelas tayangannya? Ya, terlihat Mas Budi. Lihat ya. Jadi ini yang ini judul aja. Ini kalau teman-teman apa namanya lewat ke Monas gitu ya, kalau mungkin nggak pernah perhatiin tuh sebelah kiri kalau dari arah Semanggi itu ada apa gedung tua tuh, gedung tua yang ini nih. Nah ini kantor BI. Nah belakangnya nih ada beberapa gedung yang semua BI semua, tapi yang ini tower yang ini sekarang udah dipinjemin ke OJK ya, karena OJK kan baru ya, jadi dia belum punya gedung, dipinjemin satu gedung nih buat OJK. Itu jadi hari ini kita akan membahas 3 topik aja. Sebenarnya satu itu fungsi dan tugas Bank Indonesia itu apa. Yang kedua, kondisi perekonomian terkini baik global maupun di Indonesia. Ini juga nggak panjang-panjang aja, cuman singkat dan secara apa namanya umum aja. Dan yang ketiga adalah dalam menghadapi kondisi perekonomian yang dinamis ya, kadang kan ekonomi kan kayak kita juga gitu ya. Kadang lagi kaya, kadang lagi nggak punya duit gitu ya kan. Jadi itu kan dinamis. Nah, respon BI itu seperti apa gitu untuk bisa dengan kondisi apa namanya lagi banyak uang ya nabung lah gitu untuk apa namanya sedia payung sebelum hujan gitu. Pada saat nggak punya duit kita mesti ngapain gitu ya kan. Nah itu nanti di poin yang ketiga gitu. Yang pertama ini saya mau cerita tujuan Bank Indonesia ya. Jadi teman-teman semua, jadi semua negara di dunia ini pasti memiliki namanya bank sentral. Indonesia juga punya bank sentral namanya BI. Sejarah itu panjang banget. Kalau teman-teman sempetin waktu main ke daerah kota itu ya, itu ada museum BI. Itu bagus banget, rekomendasi banget buat teman-teman datang ke sana gitu. Kalau teman-teman buka TripAdvisor aja tuh di TripAdvisor itu dia masuk apa namanya reader choice juga tuh museum BI. Coba aja browsing museum BI TripAdvisor. Dia masuk ke itu. Jadi teman-teman di situ banyak gambaran sejarah-sejarah dari zaman dulu zaman Belanda. Jadi itu BI itu berdiri itu sebenarnya tahun 1828. Yang dulunya itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tugasnya cuma satu, dia apa namanya mencetak dan mensirkulasi uang, tapi ini uangnya masih gulden ya, masih zaman Belanda gitu. Terus ke depan 1922 masih di zaman Belanda juga, fungsinya diperluas. Itu dulu namanya Dijavasi Bank. Jadi punya banknya Belanda gitu ya. Di tahun 53 setelah kemerdekaan itu apa namanya Dijavasi Bank ini dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Itu apa namanya tugasnya adalah selain untuk mensirkulasi uang juga untuk memberikan kredit komersial kayak seperti kasih bank komersial gitu ngasih kredit ke bank-bank gitu. Tapi untuk otoritas moneter masih ada di pemerintah. Sampai tahun 68 bank sentral itu akhirnya diberi mandat untuk apa namanya stabilitas moneter juga. Di tahun 98 kalau teman-teman ingat, mungkin pada belum lahir ya, tahun 97-98 itu ya, itu ada Asian Financial Crisis itu. Jadi apa namanya bank sentral itu dinilai karena masih di bawah pemerintah, under pemerintah, jadi dia nilai tidak independen kerjanya. Makanya di situ kan pernah dengar kayak kasus BLBI, itu adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Wah ini ada senior saya nih Om Hari nih. Selamat datang Pak Eka Jauhari dan Pak Cahyo Baskoro. Selamat datang. Selamat siang. Boleh lanjut ya? Selamat siang. Selamat Monitor siang. aja. Siap. Observasi. Ya, jadi tahun 99 itu akhirnya BI itu menjadi
terpisah dari pemerintah. Makanya anggaran kita itu tidak memakai anggaran APBN. Jadi Bank Indonesia itu mempunyai anggaran sendiri, di mana ada 2 anggaran kebijakan sama anggaran operasional. Kalau anggaran kebijakan itu independen banget karena tidak hanya melaporkan ke DPR. Sedangkan kalau untuk anggaran operasional, kita mesti minta persetujuan DPR. Kalau yang kebijakan itu hanya melaporkan. Jadi itu. Terus di tahun 2004, 2008 sempat juga bukan di amandemen ya, direvisi gitu, direvisi undang-undang itu untuk lebih lebih memfokuskan tugas Bank Indonesia itu adalah hanya satu aja ini yang di slide ini. Ini tujuan BI itu adalah untuk memelihara kestabilan rupiah. Nanti akan cerita lebih lanjut lagi di di slide berikutnya, tapi slide yang ini ada dalam mewujudkan tugas utama BI itu, teman-teman. Jadi kita ini kayak punya senjata utama gitu ya kalau buat mempermudah teman-teman ya. Jadi bank sentral itu tools-nya ada 3 besaran gitu. Yang satu di moneter, yang kedua di sistem keuangan, yang ketiga sistem pembayaran. Jadi ya udah, jadi kalau teman-teman ditanya sama orang gitu, BI itu apa? BI itu bank sentral, tugasnya ngapain? Jaga nilai rupiah. Dengan apa? Dengan 3 kebijakan ini, dengan 3 senjata utama kita ini. Jadi moneter, SSK, SP. Jadi itu. Nah, ini sebenarnya kan enaknya kan jelasinnya kan dari 1, 2, 3 gitu ya teman-teman ya. Tapi karena beberapa kali saya coba menjelaskan kepada beberapa audiens itu, kayaknya lebih enak kalau kita masuk dulu ke sistem pembayaran ya. Jadi gambarannya itu lebih gampang dulu ya dimengerti ya. Ini ada salah satu video tentang uang rupiah. Tahu nggak? Kalau uang yang setiap hari kita pegang punya cerita perjalanannya masing-masing. Pada awalnya, rupiah direncanakan, disiapkan, dan diantarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Setelah itu, didampingi oleh alat-alat negara, uang rupiah akan dibawa terbang melayang di udara. Juga dibawa untuk mengarungi luasnya samudera dengan perahu yang sangat besar hingga dengan perahu yang kecil. Terkadang ada momen-momen tersendiri yang membuat perjalanan ribuan kilometer ini semakin istimewa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, demi melihat senyuman saat rupiah akhirnya sampai di tangan. Hingga tanpa kita sadari, rupiah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Inilah yang membuat perjalanan rupiah ini jadi lebih bermakna. Kalau kalian pakai rupiah untuk apa? Di buku, di tabung. Bank Indonesia, di setiap makna Indonesia. Nah, gitu teman-teman, tadi video itu menceritakan bahwa bagaimana uang itu dicetak, diedarkan, ya kan. Jadi rupiah yang ada di dompet kita itu prosesnya sebenarnya panjang dan lama gitu ya. Jadi makanya kita selalu menghimbau pada teman-teman, kepada masyarakat untuk memelihara rupiahnya, karena rupiah itu mungkin kalau kita di kota ini gampang ya bagi BI untuk mengedarkan uang itu ya, teman-teman tinggal ke bank tukar uang baru bisa gitu ya. Tapi buat saudara-saudara kita yang di pulau-pulau terpencil gitu, terdepan, terluar, itu sangat sulit. Bahkan cerita teman-teman saya di cabang-cabang itu
ada suatu pulau yang kita harus naik kapal kecil itu sekitar 8 jam, 10 jam untuk sampai daerah itu. Begitu juga yang di daerah Papua juga kan susah tuh, nggak bisa semua pakai pesawat, jadi harus pakai mobil yang kecil itu. Dan kita juga melibatkan kepolisian juga karena sangat rawan ya uang-uang itu ya. Kalau teman-teman sering perhatiin ya, mungkin pernah papasan dengan truk-truk biru itu yang beriringan cukup panjang itu adalah uang-uang yang baru dicetak dari Kerawang di Peruri itu untuk ditaruh dulu di kantor pusat di BI gitu. Jadi di BI kantor pusat itu ada kasanah untuk menyimpan uang yang kalau sebagai ilustrasi aja itu besarnya mungkin 2 kali lapangan bola tapi di bawah tanah gitu. Jadi tempatnya cukup besar. Jadi itu untuk pengadaan uang itu nggak murah teman-teman. Jadi makanya kita selalu himbau untuk memelihara uang itu untuk tidak dilipat, untuk tidak di staples. Ya, jadi karena sangat mahal untuk mencetak uang itu. Jadi di slide ini cuman sekilas aja. Jadi uang rupiah itu pertama itu yang dari sini teman-teman yang di paling bawah ini direncanakan dulu nih sama kita gitu. Jadi kita melihat setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu kebutuhan uang di masyarakat itu seperti apa gitu. Kita misalnya lihat dari sisi inflasinya berapa kira-kira, kan harus ada proyeksi inflasi ke depan berapa persen. Terus nanti uangnya berapa, pecahannya berapa yang perlu dicetak. Apakah kita perbanyak cetak yang pecahan besar, logam atau pecahan kecil. Seperti apa. Nanti direncanain, terus kita juga selain jumlahnya juga kita harus desain juga tuh uangnya. Makanya suka ada uang baru kan, kalau nggak salah terakhir itu edisi 2000 berapa ya, 18 apa 12 gitu ya, itu gambarnya baru diupdate. Itu kan bukan cuma gambarnya aja tapi juga security-nya. Jadi kita selalu memperbaiki security uang itu agar tidak mudah untuk dipalsukan. Dan mungkin teman-teman juga kalau dulu pernah dengar berita sering terjadi ini ya, BI dituntut oleh keluarga pahlawan karena misalnya suatu pahlawan yang kita ada di uang itu kok nggak pakai kerudung, padahal dia orang Aceh harusnya pakai kerudung kayak gitu kan. Terus ada juga dulu kasus kok di uang itu ada palu arit, padahal tuh bisa-bisanya orang aja kan, itu sebenarnya lambang BI aja, cuman kalau di dilihat di cahaya itu kayak seperti itu, padahal sih jauh dari itu. Tapi untuk antisipasi itu kita bahkan untuk gambar pahlawan aja kita sudah konsultasi dan meminta izin dari keluarga pahlawan tersebut. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah untuk penampilan pahlawan-pahlawan tersebut. Terus yang proses seterusnya adalah pencetakan uang. Jadi nanti setelah kita tahu kita tinggal order ke Peruri. Jadi di Indonesia cuma satu ya untuk cetak uang di PT Peruri itu, tapi bahan uangnya itu bisa dari negara-negara lain. Karena di Indonesia belum bisa supply uang untuk pecahan-pecahan tertentu. Jadi kadang-kadang kita ambil dari negara lain, seperti biasanya di Eropa atau enggak di Australia, suka kita ambil juga bahan-bahan uang tersebut. Terus dari Peruri yang tadi saya cerita juga, nanti uang itu akan dikirim dulu ke Bank Indonesia dulu di yang pengeluaran. Nanti dari situ nanti bank-bank komersial dia yang mungkin uangnya sudah lama atau uangnya sudah tidak layak edar, jadi kita tuh punya standar uang layak edar di kita sikatnya ULE, itu ada ada standarnya. Jadi kalau udah standarnya sudah di bawah misalnya let's say 5 gitu standarnya ya. Misalnya dia standar udah 4 atau 3, uang itu harus sudah diracik lagi. Diracik itu dimusnahkan. Jadi uang itu akan diracik dan dimusnahkan. Jadi itu teman-teman sekilas tentang pengedaran uang ya. Nah, ini slide ini cuma menggambarkan untuk menjaga keamanannya, uang-uang yang kita cetak itu mempunyai 3 layer pengamanan. Jadi layer yang pertama itu adalah layer di mana uang itu bisa diidentifikasi keasliannya ya. Keasliannya bisa diidentifikasi oleh kita semua gitu dengan cara dilihat ya kan, diraba, dia kayak ada embossnya atau enggak diterawang dengan sinar. Terus level yang kedua itu di atas itu nanti untuk mengecek keasliannya, bank-bank komersial itu biasanya mereka melengkapi dengan ultraviolet atau alat lainnya untuk mendeteksi keaslian uang rupiah. Nah, di layer yang ketiga, ini layer yang terakhir, ini di mana mungkin ini yang level 1, level 2 si pemalsu udah bisa gitu ya. Tapi di level 3 itu
bank sentral dan aparat penegak hukum, terutama polisi ini, kita punya juga untuk mengidentifikasi apakah uang ini asli atau tidak. Jadi mudah-mudahan uang yang beredar itu adalah uang yang asli. Nah, ini tadi kan uang ya, uang dalam bentuk notes gitu ya, bank notes ya, dalam bentuk kalau nggak logam dia apa namanya kertas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembayaran. Apa itu pembayaran ya? Simpelnya ya kalau kita belanja atau beli sesuatu pasti kan kita ngeluarin duit. Nah, itu disebut dengan sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu bisa dilakukan siapa aja, bisa dari yang level terkecil, dari kita ini rumah tangga, sampai ke pemerintah, sampai ke perbankan gitu ya, sampai ke operasi moneter. Jadi operasi moneter itu adalah di mana BI melakukan kontraksi atau ekspansi keuangan, tapi itu biasanya lewat bank, itu juga lewat sistem pembayaran. Kan kita nggak mungkin dong, misalnya kalau kita belanja 10.000 mungkin cash bisa gitu, tapi kalau udah nilainya sudah tinggi, nggak mungkin pakai cash, jadi melalui suatu sistem. Nah, itu namanya sistem pembayaran. Nah, siapa otoritas sistem pembayaran? Seperti yang tadi di slide yang di depan itu, BI itu adalah otoritas sistem pembayaran. Jadi, untuk penyelenggara-penyelenggara yang apa namanya bekerja di bidang transfer bank itu atau enggak money wire, itu semuanya harus izin ke BI dan mereka juga diawasi. Bahkan BI sendiri juga sebagai salah satu operator, karena sistem clearing dan RTGS itu semua akan terkumpul di Bank Indonesia. Jadi semua transaksi Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu nanti ujungnya itu ada di BI. Nah, ke depan ini kan digital kan sudah mulai marak ya. Jadi BI itu bersama kementerian-kementerian juga mendorong untuk menggunakan sistem pembayaran yang bersifat non tunai. Kenapa kita mendorong non tunai? Karena non tunai itu ditengarai itu lebih efektif dan lebih efisien gitu, lebih cepat gitu, nggak usah nyetak duitnya, jadi nggak usah banyak-banyak gitu kan, kira-kira kan gitu, kayak ngedarin uang juga nggak terlalu banyak dengan adanya apa non tunai ini. Makanya beberapa waktu lalu kan kita sudah kerjasama juga di jalan tol, semua jalan tol itu udah non tunai. Ini sebenarnya salah satu inisiasi kita juga, teman-teman. Terus kalau teman-teman juga naik apa namanya itu KRL gitu ya, udah pakai tap gitu kan, jadi nggak pakai tunai lagi. Begitu juga di pemerintahan daerah, teman-teman. Jadi sekarang itu banyak pemerintah daerah itu sudah tidak lagi menggunakan pembayaran pajak itu dengan cara tunai. Mereka lebih senang dengan non tunai. Contoh real itu ada di Banyuwangi ya, di Pemda Banyuwangi itu dengan diadakannya di istilah ETP, elektronifikasi transaksi pemerintah. Dia pendapatan asli daerahnya itu bisa naik beberapa kali lipat dengan menggunakan non tunai ini, karena mengurangi korupsi-korupsi kecil yang ada di daerah-daerah tersebut. Jadi dengan ada non tunai, korupsi bisa diminimalkan gitu. Terus yang ini baru kita coba launching kemarin kan, sempat yang tadi uang elektronik, terus GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, yang ketiga ini KRIS. Jadi ini apa QR Indonesia Standard. Jadi kita coba perkenalkan yang kan teman-teman udah familiar pasti kalau apa namanya pakai GoPay, apalagi ya GoPay, OVO gitu-gitu ya, Shopee gitu. Dia udah bisa bayar pakai KRIS gitu. Nah, ini kita galakan juga, nggak ikut cuman ke daerah perkotaan juga, tapi juga ke daerah-daerah kecil. Ini salah satu contohnya ini ada di Solo, nih namanya Pasar Gawok. Itu tepatnya di Sukoharjo, itu juga semua pedagang di situ udah dikasih KRIS. Jadi udah kayak di luar negeri lah, kayak di Cina lah, let's say gitu, yang dulu lebih cepat berkembang ya. Jadi semua pedagang bayarnya tinggal di scan aja pakai handphone, set bayar. Nah, itu kita sudah mulai masuk. Terus yang kedua juga kita masuk ke UMKM juga. Jadi namanya onboarding merchant offline to online. Jadi teman-teman BI yang di daerah, kita punya 43 kantor perwakilan di seluruh Indonesia, itu mereka mendampingi para UMKM tersebut agar pembayarannya menggunakan KRIS ini, gitu teman-teman. Itu jadi yang
senjata kita yang pertama ya teman-teman. Jadi tadi kan ada tiga senjata utama BI, yaitu moneter, SP, sama SSK. Jadi yang SP udah selesai kita bahas. Kita lanjut dulu ya ke yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua ini kita masuk ke kebijakan moneter. Tadi kan kebijakan moneter itu apa? Yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah itu ada dua, ada inflasi yang di dalam negeri, ada juga yang luar negeri, itu nilai tukar. Nah ini kita coba dulu video berikutnya tentang inflasi. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami ya. Kita tonton dulu bareng-bareng ya. Beli apa ya? Aku mau beli gorengan ah. Ibu, gorengan Bu, 10.000. Terima kasih Bu. Ah, 2 biji doang. Bentar lagi deh. Tadi udah katanya lagi mahal. Oh iya sih, kemarin juga gue belanja. Kayaknya mereka balik mahal-mahal. Inflasi kali. Inflasi. Kayak ngerti aja lo inflasi. Emang apaan? Mungkin di sini banyak yang belum tahu apa itu inflasi. Inflasi bisa diartikan sebagai harga barang dan jasa yang naik secara umum dan terus-menerus. Contohnya, dulu dengan uang 10.000 kita bisa jajan di warung pakai nasi, sayur, telur dadar, ayam, dapat es teh manis lagi. Sekarang nggak bisa. Sekarang dengan uang 10.000 kita cuma bisa dapat nasi, sayur, telur dadar, teh tawar. Untung sama-sama enak. Tapi kalau yang naik harganya cuma 1 atau 2 barang, itu nggak bisa disebut inflasi. Kalau semua barang harganya naik, itu terjadi secara terus-menerus, itu baru disebut inflasi. Penyebab inflasi bisa bermacam-macam, tapi umumnya ada 3 macam. Pertama, inflasi yang disebabkan oleh volatile food atau harga makanan yang bergejolak. Apa sih maksudnya bergejolak? Jadi gini, petani kita panennya nggak selalu lancar, guys. Kadang mereka bisa gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca buruk atau bencana. Belum lagi proses distribusinya, entah karena jalanan rusak atau macet. Nah, di situ bisa bikin bahan makanan jadi busuk, rusak, langka, jadi mahal deh. Yang kedua, inflasi disebabkan oleh administered price atau harga yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, harga BBM, harga dasar listrik, harga angkutan umum. Kalau semua harganya naik, biasanya akan berpengaruh pada harga barang-barang yang mau kita beli. Yang ketiga adalah inflasi inti. Inflasi barang atau jasa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum atau global, seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jadi, kalau nilai rupiah melemah atau menguat, itu akan berpengaruh pada keseimbangan permintaan atau penawaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada perubahan harga. Jadi inflasi udah pasti jelek? Enggak juga. Inflasi itu dampaknya macam-macam. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, karena daya beli masyarakat terus menurun. Ya iyalah, kan harga barang jadi pada naik. Tapi ada juga sisi positifnya. Dengan inflasi, kita jadi tahu bahwa aktivitas perekonomian terus berjalan. Itu tandanya proses permintaan dan penawaran terus terjadi. Asalkan inflasinya tetap terjaga. Makanya, Bank Indonesia dan pemerintah terus berupaya agar inflasi tetap stabil. Menjaga inflasi bukan hanya tugas Bank Indonesia dan pemerintah aja. Kita juga bisa ikut menjaga inflasi agar tetap stabil dengan cara pola berbelanja bijak. Cabainya mana? Gitu ya teman-teman, udah ada gambaran ya kira-kira inflasi itu apa ya. Ya pokoknya asosiasinya beli aja gorengan gitu ya. Mungkin sekarang kita bisa dulu waktu saya kuliah bisa beli gorengan 10.000 tuh bisa banyak banget, mungkin bisa 2 kantong gitu ya. Sekarang kalau kita ke tukang gorengan beli 10.000 paling cuma dapat berapa? 5 atau berapa gitu ya. Jadi itulah kira-kira inflasi itu akan memakan daya beli kita gitu. Jadi anggap aja inflasi itu jahat gitulah, musuh kita bersama gitu. Musuh kita bersama. Jadi tugas kita pemerintah itu adalah bagaimana caranya inflasi itu agar tidak terlalu tinggi. Karena masalah di negara berkembang seperti Indonesia itu udah pasti inflasi. Kenapa inflasi tinggi? Ya karena emerging market biasanya tuh kan dia lagi lagi mendorong pertumbuhan ekonominya kan. Jadi
Jadi kalau ini ibaratin aja nih teman-teman naik mobil gitu ya. Naik mobil ngebut gitu ya. Naik mobil ngebut itu kan berarti pertumbuhan ekonomi, tapi itu pertumbuhan ekonomi naik mobil itu. Nah, inflasi itu adalah suhu mobil teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya mobil itu dipacu terus dengan cepat gitu, otomatis mesin itu akan semakin panas gitu ya. Nah, itu inflasi. Jadi kalau inflasinya tinggi itu bahaya, mesin teman-teman bisa rusak gitu dan berhenti, bahkan berhenti, ekonomi itu akan berhenti gitu. Jadi inflasi ini untuk emerging market memang adalah musuh kita bersama. Jadi makanya beberapa tahun lalu kita menginisiasi dengan pemerintah juga, karena ini bukan kerja BI sendiri, kita juga dengan pemerintah bagaimana untuk mengendalikan inflasi di rentang yang aman gitu. Jadi inflasi itu ada rentangnya, teman-teman, jadi nggak udah kita bikinnya 0 gitu, jangan juga, karena itu jelek, ya kan, berarti mobilnya nggak pernah dipakai gitu kan, itu jelek. Jadi harus seimbang di range yang optimal lah gitu kira-kira. Nah, akhirnya alhamdulillah juga Pak Jokowi mau beberapa tahun yang lalu kita udah mulai namanya TPIP. Mungkin teman-teman nggak notice juga ya, karena nggak berhubungan langsung dengan ekonomi, jadi mungkin nggak notice. Jadi setiap tahun itu Presiden sudah mengapresiasi untuk provinsi-provinsi di daerah yang pengendalian inflasinya baik. Jadi sama beliau dikasih penghargaan untuk itu, mengharapkan agar semua daerah tuh aware gitu, semua pemimpin daerah itu aware bahwa inflasi itu adalah musuh kita bersama gitu ya. Kalau di negara maju tuh sebaliknya, dia justru pengen inflasi gitu loh. Kayak di misalnya negara maju mana, let's say Amerika gitu ya, dia itu inflasinya tuh nggak pernah menyentuh 2% gitu. Makanya di bank sentralnya itu, the Fed-nya itu, dia malah targetnya itu inflasi mendekati 2% gitu. Jadi dia pengen tuh inflasi 2% gitu. Dia mencapai 2%-nya susah gitu. Di negara-negara Eropa juga begitu. Di negara-negara maju itu juga begitu, karena udah full capacity dia. Jadi inflasinya tuh rendah sekali. Maka di beberapa negara nih sudah mulai namanya negatif rate ya, negatif rate untuk suku bunga kebijakan di negara. Tapi itu nanti bahasan yang lain ya, mungkin ada sesi yang lain gitu ya, Mbak Sylvia. Nah, jadi kenapa kita butuh inflasi yang rendah dan stabil? Ini rendah nih konteksnya negara emerging ya, Mbak. Soalnya karena kalau sebenarnya nggak rendah juga sih, sebenarnya di dalam rentang yang aman. Ini konteksnya emerging karena itu memberikan kepastian dunia usaha. Jadi kalau investor-investor baik dalam negeri apalagi luar negeri gitu ya, dia baru invest di Indonesia ternyata inflasinya tinggi banget, dia rugi dong. Udah invest di Indonesia ternyata inflasi gitu kan. Terus yang kedua adalah menjaga daya beli masyarakat nih, kayak yang tadi ini beli gorengan ya kan, dengan harga 10.000 tadinya bisa beli 10, karena inflasi cuma bisa beli 5, itu kan merugikan ya. Yang terakhir adalah menjaga daya saing. Jadi ini untuk para eksportir, kalau inflasi kan berarti barang yang dibeli lebih mahal ya. Jadi barangnya tuh kalau dijual di luar negeri itu nggak kompetitif gitu. Jadi itulah mengapa inflasi ini sangat penting untuk kita jaga rentangnya. Untuk tahun 2021 itu target kita itu ada di sekitar 2-4%. Jadi 3% plus minus 1. Untuk tahun 2020 ini memang di bawah target karena memang kondisinya tidak baik. Nanti kita jelasin di update perekonomian terkini ya. Jadi bagaimana caranya tuh inflasi supaya tetap stabil? Nah, ini yang kita lakukan nih teman-teman. Jadi kita kenal dengan namanya 4K. Jadi nggak cuma TV aja yang 4K ya, tapi di BI juga ada 4K gitu. 4K itu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Jadi di daerah-daerah itu BI itu juga punya namanya binaan, teman-teman. Namanya klaster, kita punya klaster pangan. Jadi BI itu jangan salah, di daerah itu kita juga ngurusin klaster sapi, klaster bawang, klaster padi. Itu kita urusin juga. Jadi dibimbing, dikasih bantuan dana agar produksinya itu selalu ada gitu. Jadi nggak kurang gitu. Kalaupun berlebihan nanti bisa ditampung di suatu namanya food station gitu ya, kayak di food station. Jadi harganya nggak akan turun. Itu jadi untuk menjaga harga. Terus distribusi juga penting karena kadang-kadang kan misalnya di Jawa Tengah sama di Jawa Barat misalnya ada gangguan
kiriman kan jadi nggak lancar tuh. Nah, itu membuatkan harga juga naik. Nah, itu salah satunya kita juga harus jaga kelancaran distribusi. Yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Sebenarnya kalau ekonomi itu bilang ekspektasi. Jadi inflasi itu ekspektasi. Makanya di moneter itu ada namanya ITF, inflation target. Jadi itu harapan ke depan itu seperti apa. Kalau kita komunikasikan dengan baik ke masyarakat, mudah-mudahan sih nggak ada gejolak gitu ya. Nah, tadi kan dari sisi inflasi ya. Nah, sekarang dari sisi nilai tukar. Jadi untuk biar ada gambaran teman-teman, kenapa sih nilai rupiah kok naik turun? Sekarang kok jadi 14.000, dulu cuma 2.000, dulu cuma 10.000, sekarang kok 14.000. Kenapa itu ya? Nah, ini jadi kita coba permudah aja kenapa sih rupiah bisa naik turun gitu. Jadi sama seperti simpelnya hukum permintaan dan penawaran aja. Semakin banyak penawaran, nilainya pasti naik. Kalau supply yang nggak ada, harga juga naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang pertama ini, yang impor-ekspor ini, jadi kira-kira kalau misalnya Indonesia jualannya lebih banyak dibanding impornya, maka kita dapat dolar lebih banyak kan. Nah, itu nilai rupiah itu akan semakin menguat. Kira-kira gitu. Ini waktunya katanya udah sempit ya. Terus yang kedua adalah modal keluar dan modal masuk. Ini sebenarnya inflow dari investor asing yang masuk ke Indonesia. Jadi teman-teman kalau dapat gambaran, di Indonesia itu pasar uangnya itu ada SBN, ada pasar modal gitu. Jadi semakin banyak investor yang masuk untuk beli SBN global Indonesia atau masuk ke pasar saham, dia semakin menaikkan nilai rupiah karena permintaan akan rupiah kan tinggi ya. Dia jual dolarnya, dia beli rupiahnya. Terus yang ketiga adalah sentimen pasar. Sentimen pasar itu ya biasalah, misalnya masalah vaksin gitu misalnya. Oh, vaksin kira-kira nih Desember Indonesia udah bisa vaksin semua nih, COVID udah hilang. Nah, itu ekspektasi sangat tinggi gitu ya. Jadi menimbulkan optimisme, jadi orang-orang berani lah udah mulai gitu ya. Tapi kalau sentimennya jelek, misalnya kayak kalau teman-teman ngikutin independensi BI sekarang lagi diotak-atik nih karena dinilai kurang akomodatif gitu. Nah, itu juga investor pasar juga yang terutama yang asing, dia narik dananya dari Indonesia gitu. Itu namanya sentimen. Yang terakhir adalah kebijakan BI pemerintah. Nah, kebijakan BI itu dari sisi moneter, yaitu dari sisi suku bunga, sisi bunga acuan, sedangkan pemerintah itu dari sisi fiskal. Fiskal itu APBN. Jadi ada dua kombinasi. Pemerintah dari sisi budgetingnya, kita dari sisi suku bunganya akan mempengaruhi ke sistem keuangan. Oke teman-teman, ini yang terakhir dari senjata Bank Indonesia. Ini juga video terakhir tentang makroprudensial teman-teman. Jadi yang saya cerita tadi itu kan, Bapak kerja di mana? Di BI. Bagian apa makroprudensial? Oh, ngurusin asuransi ya. Oh, bukan itu teman-teman. Jadi makroprudensial itu bukan asuransi ya. Jadi ini kita setelah videonya aja ya. Sebentar. Krisis keuangan yang melanda dunia termasuk menghempas Indonesia di tahun 1997 hingga 1998, menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Krisis antara lain disebabkan oleh risiko sistemik, risiko yang terjadi di satu negara bisa merambat ke negara lain. Kegagalan satu bank bisa berimbas ke lembaga keuangan lain, ataupun sebaliknya. Apa dan bagaimana risiko sistemik tersebut? Mari kita lihat kisah berikut ini. Pada suatu pagi yang cerah, kondisi jalan raya ramai lancar. Kendaraan lalu lalang tanpa hambatan. Namun tiba-tiba mendadak semua berubah. Sebuah truk terguling dan menutup jalan. Arus lalu lintas seketika terganggu. Seperti virus, kemacetan dengan cepat merebak ke ruas jalan lain. Kegiatan pun terhambat. Kemacetan tadi dapat menjelaskan konsep risiko sistemik dalam sistem keuangan. Jika jalan raya dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan, sistem keuangan terdiri dari bank, institusi keuangan Mas Budi, punten di-mute, Mas. Ke-mute. Tidak terdengar suaranya. oleh interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, dan keterkaitan antara institusi atau pasar keuangan, serta perilaku yang berlebihan dari pelaku keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Risiko sistemik merupakan hasil pertemuan syok atau gangguan dan kerentanan. Gangguan adalah peristiwa yang memicu terjadinya krisis, sedangkan kerentanan adalah karakteristik sistem keuangan yang dapat memperkuat dan mempercepat penyebaran gangguan. Dalam ilustrasi kemacetan tadi, pemicu kecelakaan atau gangguan adalah sopir yang
mengantuk, dan jatuhnya ranting pohon yang besar sehingga menghalangi pandangan sopir truk. Sedangkan kerentanan adalah kondisi jalan yang berlubang serta kerusakan mesin truk. Maka ketika gangguan dan kerentanan bertemu, terjadilah kecelakaan yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Risiko sistemik sangat perlu untuk dimitigasi karena berpotensi menimbulkan krisis dan tentunya menimbulkan kerugian. Bukan hanya pada sistem keuangan, tetapi juga pada perekonomian real. Tapi tak perlu khawatir. Dalam mencegah terjadinya risiko sistemik, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial melalui 4 tahapan strategi operasional. Identifikasi prioritas risiko sistemik. Melalui perhitungan risiko yang berimbang, identifikasi syok dan kerentanan yang menyebabkan risiko sistemik dilakukan melalui analisis data-data dan survei kepada pelaku di sistem keuangan. Assessment dilakukan secara fokus pada prioritas risiko sistemik yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan kebijakan makroprudensial seperti loan to value atau financing to value untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor yang dinilai berpotensi serta terjaga risikonya, atau mencegah penyaluran kredit yang terlalu tinggi dan terkonsentrasi ke sektor yang berisiko tinggi. Counter cyclical capital buffer agar perbankan menabung saat kondisi ekonomi baik dan dapat tetap menyalurkan kredit di kondisi resesi. Rasio intermediasi makroprudensial untuk mendorong bank menyalurkan kredit sesuai kapasitasnya dan target pertumbuhan ekonomi. Penyangga likuiditas makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan selalu berupaya memitigasi risiko sistemik. Jika risiko sistemik termaterialisasi dan terjadi krisis, KSSK berkoordinasi menjalankan protokol manajemen krisis. Bank Indonesia bersinergi dengan otoritas lainnya mewujudkan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Gitu ya teman-teman. Jadi kebijakan makroprudensial itu sebenarnya memang baru ya. Itu lahir terutama karena tahun 2008-2009 itu ada krisis GFC, Global Financial Crisis, itu akibat dari kredit yang di bawah tuh apa bilangnya dia, kredit yang junk gitu yang ada di Amerika itu. Jadi bank-bank itu bermasalah karena pinjamannya tidak berkualitas, kira-kira gitu ya. Dan itu makanya 2008 makroprudensial ini mulai ada. Itu pula yang terjadi di Indonesia gitu. Walaupun di Indonesia sebenarnya kebanyakan instrumen-instrumen itu masih plain vanilla ya, tapi kita juga terdampak juga karena kan Indonesia kan negara kecil gitu ya, negara kecil dan terbuka gitu. Jadi efek-efek itu langsung tidak langsung berpengaruh ke Indonesia. Nah itulah makanya kalau teman-teman ingat tahun 2000, karena kasus ini krisis ini juga, itu muncullah otoritas baru di Indonesia namanya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di Undang-Undang tahun 2011 itu pengawasan bank yang tadinya ada di Bank Indonesia itu beralih ke suatu otoritas sendiri yang namanya OJK. Begitu pula dengan pengawasan di pasar modal yang dulu Bapepam di Kemenq ditarik juga ke OJK, terus IKNB juga ditarik ke OJK. Jadi semua sektor jasa keuangan itu ada di bawah OJK gitu. Termasuk di BI udah nggak punya lagi pengawasan individu perbankan. Jadi BI itu hanya bisa mengawasi itu dari sisi makronya, makanya disebut makroprudensial. Jadi dia mengawasi sistem keuangan tapi dari sisi makro. Kalau mikroprudensialnya ada di OJK gitu. Gitu ya. Terus apa sih gunanya itu? Karena dulu tahun 2008 itu biaya untuk pemulihan ekonominya itu sangat besar. Kalau bisa dibayangin ya, itu kayak di Amerika itu lebih dari 50% GDP of Amerika itu digunakan untuk recovery ekonominya. Di Indonesia mungkin nggak nyampe 50%, tapi kita cukup menderita juga tuh tahun 2008-2009 kalau teman-teman masih ingat gitu ya. Jadi itulah di bank-bank sentral di seluruh dunia itu menyadari bahwa ada salah satu faktor lagi yang penting di luar sistem moneter itu sendiri. Jadi bahwa betapa sistem keuangan itu sangat menopang untuk kestabilan dari ekonomi moneter gitu teman-teman. Ini cepat aja karena udah jam segini. Jadi tadi sesuai dengan video tadi itu apa sih kebijakan makroprudensial itu, yaitu mencegah dan mengurangi resiko sistemik. Jadi kayak ibaratnya tuh BI itu kayak dokter umum gitu loh. Jadi kalau teman-teman ke dokter kan pasti kan ke dokter umum dulu kan, nanti itu BI lah misalnya.
Lalu kita cek tuh, oh Bapak sakitnya ini Pak, misalnya sakit pusing gitu ya, tapi kita nggak tahu lagi nih Pak ini pusingnya kenapa, karena itu lebih spesialis lagi. Nah itu Bapak harus ke OJK gitu, ke spesialis, jadi lebih tahu individu banknya. Kalau kita dari sisi makronya gitu. Jadi teman-teman kalau di ekonomi itu ada siklus bisnis ya. Kalau di sistem keuangan itu ada financial cycle gitu. Jadi financial cycle itu kan naik turun ya teman-teman ya. Kalau kita bisa gambarin, coba ya aku coba dulu ya. Bisa nggak ya di sini ya? Bisa. Nah gini, karena ini ada kesalahan teknis, jadi teman-teman jadi bayangin gini aja. Jadi ekonomi itu kan ada up and down gitu ya, kayak kehidupan teman-teman gitu ya. Ada kadang di atas, kadang di bawah gitu ya kan. Apalagi yang masih kuliah ya kan, pasti kehidupan percintaannya gitu kan. Kalau kadang-kadang lagi mesra banget, kadang-kadang juga marahan gitu ya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah kebijakan makroprudensial itu adanya adalah menjaga agar kalau lagi cinta tuh jangan cinta banget gitu. Karena kalau cinta banget nanti kalau jatuh sakit gitu kan. Sama juga kalau lagi marahan sama pacar, ya jangan marah-marah banget gitu. Itu namanya kalau di kita bilangnya adalah kebijakan counter cyclical. Jadi kebijakan counter siklus gitu kira-kira teman-teman. Jadi jangan terlalu ke atas, pas lagi ke atas lagi menuju peak kita tarik dulu nih. Supaya nggak terlalu overheat gitulah. Tapi pas lagi dia menuju ke bawah, gimana caranya agar nggak nyampe ke bottom gitu. Kita udah tahan lagi biar dia naik kembali. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terus yang kedua adalah fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitasnya, artinya adalah bagaimana sistem keuangan itu atau industri keuangan itu bisa menyalurkan dananya kepada masyarakat. Tidak hanya menyalurkan, tapi juga harus diingat resiko dan harus berkualitas. Karena kalau nggak berkualitas percuma gitu, namanya bubble. Kalau teman-teman sering dengar ekonomi bubble itu ya kayak gitu, nggak berkualitas. Jadi naik terus tapi nggak berkualitas. Begitu bermasalah bubble kan, kalau bubble itu kalau pecah kan langsung hilang semua kan, ya kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus yang ketiga adalah efisiensi dan akses keuangan. Ini artinya karena Indonesia ini luas, itu belum semua masyarakat Indonesia itu mengenal dunia keuangan gitu, apalagi di daerah yang jauh. Makanya kita pengen bagaimana caranya agar semua masyarakat Indonesia itu tersentuh dengan industri keuangan. Nah, melek terhadap financial ini. Terus sebentar. Nah itu tadi baru bagian 1 teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian 2. Jadi kalau boleh di wrap up yang bagian 1, jadi BI itu tugasnya cuma 1 teman-teman. Jadi cuma menjaga nilai rupiah. Tapi untuk mencapai itu harus melalui tiga kebijakan. Terus senjata kita melalui sisi moneter, sisi SSK, dan sisi sistem pembayaran. Jadi ingatnya itu aja teman-teman ya, buat simpelnya seperti itu. Nah, sekarang kita cerita nih. Yang kedua nih mungkin lebih seru ya. Ini karena updating dari kondisi perekonomian terkini. Jadi ini kita nggak ada yang nyangka nih ya, di seluruh dunia ini nggak ada yang nyangka. Sebenarnya tuh dulu kita ekonomi tuh nggak pernah terpikirkan tuh bisa jatuh karena wabah ini gitu. Tahun 2018 itu kita itu concernnya dulu di trade war antara Cina dan US gitu. Itu sangat berimplikasi kepada kita juga gitu, karena di Indonesia sendiri kan dulu kan banyak merelokasi pabrik-pabriknya dari Cina gitu kan, tapi sayangnya masuknya ke Vietnam, ke negara lain, nggak ke Indonesia, karena di Indonesia itu ribet teman-teman. Kalau teman-teman buka Ease of Doing Business Indonesia itu nomor 73, bayangin, di antara negara itu nomor 73 itu sebenarnya udah bagus. Dulu kita tuh selalu di angka 100, tapi di zaman Pak Jokowi yang pertama itu dia punya Menko-nya punya tim untuk mempercepat birokrasi tersebut. Makanya bisa naik ke 70, tapi 3 tahun terakhir itu stagnan di 70 gitu, 73, 72. Jadi jauh lah kalau dibanding negara lain gitu ya.
Itu concern kita tuh tahun 2019, 2018, 2019. Di akhir-akhir 2019 itu tensi dagangnya itu udah mulai menurun. Nah, itu kita momentum kita tuh udah tinggi. Kita udah proyeksikan di akhir tahun 2019 itu 2020 tuh Indonesia udah bangkit gitu. Ekonomi udah bangkit, maju segala macam gitu ya. Sampai di awal 2020 itu Januari Februari kita masih target ekonomi itu masih tinggi. 5%-an lah, 5%-an waktu itu. Tapi tiba-tiba kan COVID itu kan masuk ya dari Wuhan itu, kalau di Cina sendiri itu dia sekitar di akhir-akhir 2019 itu belum meluas, baru globally dia di bulan awal 2020 Maret baru lockdown gitu ya. Nah, sejak itu ambiar semua teman-teman. Jadi COVID ini benar-benar mengorbankan atau melukai para ekonom ya teman-teman, karena proyeksinya jadi bubar semua. Nah, ini COVID itu sampai sekarang masih tetap tinggi teman-teman. Ini bad news-nya seperti itu. Jadi kasus harian global itu masih tetap tinggi. Ini kan grafiknya yang ini ya teman-teman, yang sebelah kiri ini teman-teman. Jadi secara global itu masih sangat tinggi, walaupun memang tingkat kematian di sebelah kanan ini fatality rate-nya semakin turun dan melandai. Tapi ini kan masih naik turun ya teman-teman. Jadi kayak di mana tuh ya? Di Eropa aja sekarang, di London aja kan udah second lockdown ya, udah di lockdown lagi. Mungkin dia mau dirilis 2 Desember nih si Inggris. Terus di Indonesia kemarin sempat turun dikit, sekarang naik lagi sampai 5.000-an per hari, yang rekor tertinggi. Di India juga begitu sama semua. Jadi ini masih tidak menentu ya teman-teman ya. Ini sampai sekarang COVID ini masih menjadi momok nih bagi perekonomian di seluruh dunia. Jadi nggak cuma Indonesia aja. Nah, ini grafik ini menunjukkan bahwa ini yang sebelah kiri ini kita ambil namanya ELI, effective lockdown. Jadi semakin dikencangin lockdown-nya, dia akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, teman-teman nih. Jadi dia semakin turun nih, semakin pertumbuhan ekonominya makin menciut lah gitu kira-kira. Nah, yang di sebelah kanan ini perbandingan nih teman-teman, perbandingan pertumbuhan ekonomi pada masa COVID kita bandingkan dengan masa global financial crisis di 2008. Ternyata efeknya ya kebanyakan ini adalah di COVID ini cukup besar juga nih kalau bisa lihat. Kalau AE itu advance economy ya, advance economy itu negara-negara maju ya. Yang sebelah kiri yang merah ini, yang sebelah kiri ini negara emerging termasuk Indonesia ada di sini nih, Indonesia di sini. Jadi di GFC ini efeknya segini nih teman-teman nih terhadap pertumbuhan ekonomi minusnya segini. Di COVID lihat ini lebih dalam nih. Ini masuk kelihatan nggak Mbak Silvi? Gimana, Mas Budi? Masku kelihatan nggak nih pas aku tunjuk ini? Nggak ya? Oh, kelihatan. Kelihatan ya? Lihat, Mas Budi ya. Jadi emang efeknya cukup berat ya nih COVID ini ya. Even dibandingkan dengan GFC tahun 2008-2009. Nah, ini yang saya bilang tadi ini. Jadi harapan kita nih berantakan teman-teman. Jadi hampir semua negara kecuali Cina, Vietnam dan Korea itu semua kontraksi semua. Jepang even minus 5, Eropa minus 8 proyeksinya di 2020. Di negara maju lainnya kalau kita rata-rata tuh minus 5,8. Yang terakhir kemarin atau semalam baru muncul berita GDP India juga terkontraksi minus 7,5, walaupun lebih baik daripada ekspektasi ekonom yang minus 8, tapi itu cukup dalam beritanya karena ini pertama kali resesi di India sejak tahun 96 gitu ya. Jadi dampaknya cukup besar. Itu karena apa? Karena India itu sekarang itu kalau nggak salah dia nomor 2 terbanyak setelah Amerika yang terkena pandemi COVID ini. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia juga kita menurun memang ini yang sebelah sini nih 2020 kita ini aja ya teman-teman ya. Ini kuartal 1, kuartal 2, ini kuartal 3 yang terakhir September. Jadi kita di kuartal 1 nih saya bilang tadi kita masih optimis, benar kan ini masih positif. Hancur berantakan di
kuartal 2, kuartal 3 kita soft recovery tapi masih negatif nih di sini. Nah, ini buat teman-teman aja nih. Jadi struktur ekonomi kita itu, nih PDB ini sebagian besar nih sekitar 58% itu datangnya dari konsumsi swasta, private consumption. Ini adalah konsumsi rumah tangga. Jadi apa namanya? Pengeluaran kita masyarakat buat belanja lah, buat ini, buat itu tuh porsinya di PDB Indonesia tuh 58%. Jadi ini terkontraksi terus karena memang pembatasan ini apa namanya? PSBB itu kan berdampak orang-orang pada nggak keluar, jadi nggak belanja walaupun dia online segala macam, tapi kan online itu masih dikit ya porsinya. Jadi benar-benar terdampak dari sini nih. Jadi yang masih positif tuh hanya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah itu adalah sekarang ini kan yang bansos, bantuan sosial, kesehatan, segala macam itu didorong. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan sini akan lebih baik ya teman-teman ya. Nah ini, walaupun demikian, ke depan ini kita ini kan kalau bikin proyeksi kan lihat survei segala macam. Ini survei kita lakukan nih. Jadi yang sebelah kiri ini eceran non makanan. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, kalau kita bikin proyeksi ekonomi misalnya ke depan tuh kita lihat dari sini teman-teman. Kira-kira nih pick up nggak ya? Kalau dia nggak pick up, ya mungkin ekonomi masih akan terus kayak gini gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, kita udah mulai melihat ini PMI, ini manufacturing index, dia udah mulai positif nih, bukan positif, dia udah mulai pick up di sini. Ekspor juga udah mulai sedikit nih naik nih. Tapi kita nggak bahas lebih dalam ya, tapi ini tanda-tanda bahwa mudah-mudahan di 2021 bisa kembali ke atas. Nah, ini jadi kuncinya apa sih kalau biar ekonomi itu membaik? Ini saya ambil dari beberapa negara ya. Ini yang sebelah kiri teman-teman, ini kasus COVID. Ini yang dunia global itu yang tadi di depan sudah ada juga, ini naik kasus hariannya 0,638 miliar. Ini di Cina ini hebat nih. Dia begitu awal tahun dia naik, tapi karena dia disiplin melakukan lockdown dan memang kebetulan kan negaranya kan otoriter gitu ya. Jadi sangat dipatuhi oleh masyarakatnya, dia langsung turun nih teman-teman, turun ke bawah dan relatively stabil gitu. 18, ini tambahnya cuma 18 orang. Indonesia itu naiknya 5.400 hariannya. Ini dia kayaknya inline sama yang global karena perilaku masyarakat Indonesia kan sama ya. Kira-kira kayak di Amerika gitu kan, nakal-nakal gitu kan, presidennya juga nggak pakai masker lah, nggak pakai apa gitu ya. Jadi nakal juga. Jadi ya polanya mirip-mirip nih teman-teman nih, yang ungu sama yang biru ini nih, yang ungu sama yang biru nih. Ini menarik ya kalau lihat grafik-grafik gini ya. Jadi kita bisa lihat nih Indonesia itu kira-kira sama yang global. Vietnam juga tinggi juga, tapi akhir-akhir ini nih di triwulan ini dia tuh bisa menekan pertumbuhannya sampai 3 gitu. Cuma 3 dengan negara yang lumayan besar juga. Kalau Singapura kita kan no wonder ya, Singapura juga kecil juga tuh, tapi kan negaranya memang kecil ya dan gampang untuk isolasi. Kalau Vietnam kan agak gede ya, apalagi Cina gitu, dia bisa tahan. Nah ini apa dampaknya terhadap perekonomian kita gitu. Nah sebelah kanan ini teman-teman nih, ini juga menarik nih. Jadi yang kita lihat yang Cina dulu ya, Cina. Di Cina tuh yang CNG ini ya, ini ticker di Bloomberg ya, yang warna kuning. Dia memang ngedrop di awal tahun Q1, tapi begitu cepat dia langsung recovery, ke positif dia nih. Dia ke positif dan terakhir di 4,9, bayangin teman-teman. Dia cuma 1 kuartal, dia langsung balik lagi. Karena apa? Karena ini nih, yang sebelah kiri ini nih. Karena dia bisa menekan tingkat COVID ini. Kita lihat Vietnam sekarang. Vietnam yang warna hijau. Nih warna hijau. Dia even nggak pernah negatif teman-teman. Dia ngedrop memang, yang hijau ini ngedrop, tapi nggak sampai negatif. Ini kan 0 di sini ya. Di kuartal 3 dia udah pick up di 2,12. Nah Indonesia kayak global juga, dia Indonesia itu yang putih ini, kuartal 1 dia turun positif, kuartal 2 dia negatif, dalam -5, terakhir
kita pick up di 2. Perkiraan kita sih di keseluruhan tahun, kemungkinan ya ini teman-teman ya, ini pribadi bukan lembaga, itu kira-kira kita masih negatif ya di keseluruhan 2020. Nanti di 2021 insya Allah kalau misalnya COVID-nya udah ada vaksinnya sih optimis lah di angka 5% kita bisa tembus di 2021. Nah, jadi sekarang ini namanya necessary condition-nya apa gitu untuk pertumbuhan ekonomi recovery ini apa? Ini judulnya vaksin is the game changer gitu. Jadi ini yang sebelah kiri ini kan mungkin teman-teman sering dengar berita ya CNN, CNA gitu ya. Itu terakhir kan si Pfizer sama BioNTech udah 95%, Moderna udah 95% gitu ya. Terakhir si AstraZeneca juga udah mulai bagus tuh, si Oxford. Makanya tadi pagi aku dengar berita juga si Malaysia udah signing sama Pfizer, BioNTech untuk pembelian vaksin. Terus si Filipina sama si Thailand dia udah signing sama AstraZeneca yang Oxford, yang Inggris yang punya itu. Jadi kira-kira mereka sudah dapat. Nah, kita kan kebetulan ya, ini kebetulan kita ngambil dari Sinovac nih, dari Cina ya. Kita nih belum tahu perkembangannya dia nih udah berapa persen gitu. Kalau yang lain kan udah 90%, udah 95%, jadi udah siap dikirim. Tapi sih dengar-dengar awal tahun sudah bisa didistribusikan si Sinovac ini ya. Dan kalau anggaran untuk pembelian vaksin sih yang saya dengar juga sudah disiapkan pemerintah. Jadi mudah-mudahan di awal tahun sudah bisa didistribusikan. Jadi di semester 2 kita bisa positif lah nanti. Gitu teman-teman. Jadi 1, 2 udah. Ini terakhir respon kebijakan karena ini tinggal setengah jam lagi. Ini saya cepat aja Mbak Silvi ya yang respon kebijakan ya. 5 menit lagi Mas ya. Soalnya ada pembahas nanti penanggap. Oh iya ya, siap. Ya, Oke. Jadi ini jadi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral gitu untuk menopang pertumbuhan ekonomi supaya kayak tadi saya bilang kalau misalnya dia jatuh nggak jatuh-jatuh banget gitu ya. Ini kan posisi kita kan sekarang lagi di bawah ya posisi ekonomi kita. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama itu adalah kita menurunkan suku bunga acuan gitu. Dalam waktu 2020 ini kita udah turunkan 5 kali. Ini udah rekor juga nih teman-teman. Kita udah turun sampai ke level 3,75. Ini udah the lowest level lah buat sejarah kita gitu. Sampai 3,75. Ini dengan harapan apa? Ini akan memacu pertumbuhan ekonomi walaupun sebenarnya nih ada tayangan yang lain ini sebenarnya untuk menggambarkan sebenarnya walaupun udah dikasih segini ternyata ini ada credit crunch teman-teman. Ada credit crunch jadi walaupun suku bunga kita udah 3,75 tapi masih belum jalan nih ekonomi, tapi on progress kita selesaikan nih. Nomor 1, nomor 2 adalah kita stabilisasi nilai tukar rupiah. Jadi tadi kan sudah disebutkan di awal-awal tugas kita kan stabilisasi nilai tukar rupiah. Caranya gimana? Kita intervensi di pasar. Pasar ada berapa? Ada 3 pasarnya. Ada pasar spot, DNDF, ada pasar SBN di pasar sekunder gitu ya. Pasar spot itu artinya kita langsung beli di spot kan sekarang dan langsung kejadian. Kita misalnya ada berapa kita bisa intervensi di situ. Kalau di NDF itu dia kayak derivatif gitu. Dia domestic non delivery forward. Jadi kita main ini di ekspektasi ya. Di NDF kan future ya. Future itu kan ekspektasi. Jadi ekspektasi orang tuh akan dibawa ke berapa nih si rupiah gitu. Nah, kita intervensi di pasar future juga yang di domestik. Karena di NDF-nya ada 2, ada yang di domestik, ada yang di Singapura. Singapura NDF. Nah, yang terakhir adalah kita main di SBN, tapi SBN di pasar sekunder. Kenapa mainnya di SBN pasar sekunder? Iya, karena kalau misalnya rupiah melemah, berarti kan yield-nya juga akan tinggi kan. Kalau yield-nya tinggi kan resikonya makin tinggi ya kan. Orang-orang pada nggak mau masuk ke Indonesia, itu kita harus intervensi juga di SBN di pasar sekunder. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah quantitative easing gitu. Artinya apa sih quantitative easing? Artinya itu kita menginjek uang ke sistem keuangan. BI injek uang ke sistem. Gunanya buat apa? Gunanya untuk memastikan bahwa likuiditas di sistem keuangan itu ada gitu, banyak gitu, melimpah. Jadi nggak ada alasan bank nggak ada duit untuk menyalurkan kreditnya ke masyarakat gitu. Jadi yang kita lakukan adalah QE. QE ini udah banyak juga dilakukan di Amerika, malah Amerika sejak tahun 2008 udah QE. Kalau teman-teman mau lihat QE itu dari mana, lihat aja neraca bank sentral gitu. Kalau asetnya semakin tinggi, nah berarti dia QE semakin banyak. Caranya gimana BI QE-nya? QE-nya kita turunin
GWM, teman-teman. Jadi GWM itu udah turun dari 6,5 sampai sekarang cuma mungkin setengah, kalau averaging 3% gitu, teman-teman. Jadi itu setara dengan sekitar 150 triliun kita injek, dan dengan instrumen yang lain itu bisa FX swap ya, bisa repo. Nah, itu kita juga injek juga itu ke sistem keuangan. Jadi apa namanya, likuiditas bank itu ample ya, cukup banyak gitu. Itu udah kita lakukan. Terus yang keempat adalah tadi aku bilang ya, ada 3 ya, tadi moneter ya. Yang keempat ini makroprudensial. Jadi kebijakan makroprudensial ini apa namanya, kita jaga tetap akomodatif, baik di yang sekarang maupun 2021 juga akan akomodatif. Artinya apa? Jadi kita punya instrumen-instrumen makroprudensial, beberapa instrumen, nanti mungkin di sesi yang lain kita punya RIM, kita punya PLM, kita punya counter cyclical capital buffer untuk perbankan, LTV, uang muka, dan segala macam, kita bikin tetap akomodatif untuk menunjang dari demand-nya tetap ada gitu, untuk bisa apa namanya beraktivitas gitu ya. Terus yang kelima adalah kita juga dengan pemerintah bersama-sama kita membiayai pemerintah untuk APBN-nya, kan seperti teman-teman ketahui kan, APBN kan 2020 direvisi ya, dari defisit cuma 1, sekarang jadi 5% gitu ya. Buat apa ya? Itu buat bansos, buat apa namanya kesehatan dan segala macam. Uangnya dari mana? Uangnya dari BI. Memang secara ketentuan BI itu nggak bisa tuh beli di pasar primer, langsung pemerintah keluarin kita beli gitu kan, uang dari BI gitu. Dulu nggak bisa teman-teman, itu karena undang-undang BI nggak memperbolehkan itu. Tapi karena ini kondisi mendesak, keluarlah undang-undang baru namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, itu memberi aturan keleluasaan BI untuk bisa membeli di pasar primer. Terus juga LPS kan teman-teman tahu ya, LPS itu kan menjamin dana masyarakat di bank ya, sampai 2 miliar ya. Nah, itu juga kita bisa beli kalau misal LPS kekurangan duit, untuk menjamin dana pemerintah jika ada resolusi bank, dia bisa jual repo ke kita ataupun outright ke BI. Outright itu jual putus SBN, kita yang beli gitu. Terus yang terakhir ini SP nih teman-teman. Jadi kita juga mendukung percepatan apa namanya digitalisasi ekonomi keuangan ya. Jadi kita di semua daerah kita apa namanya kita sosialisasikan ini. Kita punya BSPI 2025. Jadi ini kita punya blueprint sistem pembayaran. Jadi nanti antara bank, antara bank dan fintech dengan lembaga keuangan lain nanti akan terhubung teman-teman dengan namanya Open API. Open API itu akan bisa tukar-tukaran data antar bank ataupun dengan itu. Jadi nanti akan lebih mudah lah buat teman-teman. Nanti kita juga akan punya namanya BIFAS. BIFAS itu akan menggantikan BI clearing sama BI clearing. Jadi nanti semua transaksi itu bisa 24/7 seketika juga. Itu masih underway ya, masih kita kerjain itu. Nanti kira-kira ke depan seperti itu. Terus nih slide hiburan. Jadi ini kan banyak juga yang dari HI ya, HI. Nah, BI itu juga selain ngurusin yang kayak gitu tadi, kita juga punya namanya Departemen Internasional. Itu ngurusin juga apa namanya tentang kerjasama baik BI mewakili pemerintah ataupun BI sendiri di kancah internasional gitu teman-teman, di G20, di APEC, di season terus di APEC juga ada. Nah, kita juga punya kantor perwakilan BI di luar negeri teman-teman, ada di London, Tokyo, Beijing, Singapura, New York. Itu gunanya selain untuk dealing room, tapi juga untuk bagaimana kita menjual ya teman-teman, yang menjual ekonomi Indonesia, produk-produk Indonesia ke luar negeri. Makanya di Departemen Internasional itu kita ada namanya RIRU, ada namanya GIRU. Kalau RIRU itu adalah bahannya itu dari daerah-daerah teman-teman, dari UMKM yang ada di seluruh Indonesia ini, yang kira-kira bagus barangnya, prospek barangnya, kita kemas sedemikian mungkin, kita jual ke luar negeri gitu. Itu kira-kira tugasnya seperti itu. Kalau yang GIRU global, kita kita kayak jualan Indonesia dari sisi ekonomi agar investor-investor dari negara-negara maju itu mau untuk menginvestasikan duitnya di Indonesia, teman-teman. Nah, ini tadi udah saya ceritain, ntar teman-teman bisa baca sendiri ya. BI ada di mana di dunia internasional ini, teman-teman. Kita punya IKU ya. IKU tuh KPI itu, jadi di Departemen Internasional itu KPI kita tuh adalah aktif untuk di forum-forum internasional. Jadi kalau kita nggak jadi member ya kita harus jadi berkiprah lah
untuk apa namanya memperjuangkan Indonesia di fora-fora internasional. Mungkin sementara itu dulu teman-teman. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya coba jawab. Itu teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih Mas Budi. Waduh, ini menarik sekali ya pembahasannya. Saya selaku anak HI nih, kok anak ya, pokoknya yang latar belakangnya HI mungkin hanya bisa mengerti, jujurnya mungkin kurang lebih 30% Mas Budi. Tapi menarik sekali ya, saya sangat tertarik, makanya tadi untuk mau menyudahi juga, sayang ini karena pembahasannya sangat rinci, detail ya, dan kita jadi tahu banyak gitu. Oke, terima kasih Mas Budi. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Kausar untuk menanggapi, silakan Pak Aat. Terima kasih Bu Silvi, Mbak Silvi atau Pak Budi juga terima kasih paparannya. Menarik sekali ya, apalagi ini kalau buat seperti saya awam gitu ya, ini sangat menarik sekali. Dan yang menarik tadi adalah mengenali electronic money, itu sangat memang benar. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa dengan adanya electronic money akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Jadi saya ada pengalaman pribadi ketika lagi di kereta api ya, kereta tadi waktu itu sedang pergi keluar. Dua itu kan sudah pakai elektronik semua, elektronik. Ada copet juga, tetap aja ada copet seperti di Indonesia juga ada copet juga. Tapi anehnya itu dikembalikan dompetnya karena isinya tuh kartu doang, nggak ada uang cash sama sekali. Jadi si copet itu kan nggak tahu pinnya, nggak tahu apa, jadi dibilangnya, oh ini maaf dompetnya jatuh, padahal tasnya kebuka gitu, jelas tas saya tuh kebuka. Nah, itu cukup unik sekali dan memang benar di berbagai macam penelitian juga membuktikan bahwa tingkat kriminalitas tinggi. Namun mungkin sedikit ini saya mungkin karena electronic money juga berkaitan dengan internet. Nah ini mungkin juga pertanyaan saya juga mungkin dari Pak Budi bisa bisa menjelaskan tingkat keamanannya, karena tingkat kayak perlindungan konsumennya seperti apa nasabah. Kadangkala mungkin suka ada marketing telepon ke kita menawarkan sesuatu, menawarkan misalkan apakah pinjaman dan sebagainya macamnya. Apakah itu diatur juga oleh atau tuh independensi daripada bank sendiri? Silakan para marketing bank A silakan boleh menawarkan ke nasabahnya. Kadang-kala itu kan berkali-kali telepon kami dari bank A, bank B, bank C gitu. Apakah itu memang dikembalikan kepada bank masing-masing atau dari BI sendiri ada peraturan bahwa ada tanda kutip kenyamanan nasabah misalkan. Nasabah seperti itu dalam hal elektronik tadi atau internet banking dan sebagainya macamnya. Berkaitan dengan keamanan data nasabah. Dan terus yang terakhir tadi COVID-19 itu sangat menarik sekali, bahwa saya lihat tadi dari website BI dari bulan Januari sampai dengan sekarang itu terakhir kalau nggak salah dari websitenya BI rate itu dari 5% sekarang udah 3%. Artinya kan ini BI sedang menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Nah, dengan adanya permasalahan corona ini, COVID-19 ini, apakah BI saat ini sedang menyusun early warning system, tanda kutip early warning system, di mana misalkan ada suatu bencana yang seperti pandemi lagi, apakah sudah sangat siap? Karena kan kita baru masuk itu Januari, Februari, sedangkan kan dulu-dulunya di negara Cina udah terjadi. Nah, bagaimana BI ketika Cina terjadi, apakah memang sudah ready gitu dengan kesiapannya bahwa ini pandemi nih bakal jadi besar nih, atau memang ini sebuah force major gitu, kayak tsunami tiba-tiba ada aja, tapi setelah ada tsunami kita bikin semacam gelombangnya nih bakal ada tsunami nih, kayak early warning system buat tsunami. Nah, apakah kedepannya seperti itu? Tapi sejauh ini menarik sekali ya pemaparan dari Pak Budi. Mungkin ya, itu tanggapannya Mbak Cipi. Mbak Silvi, maaf. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Kausar. Oh ya, Pak Ahmad Kausar ini merupakan dosen ya di Prodi Ekonomi Universitas Pertamina. Terima kasih Pak Aat. Silakan Mas Budi jika mau langsung dijawab, ditanggapi. Oh, ini langsung dijawab ya? Oke. Jadi yang pertanyaan yang pertama itu memang menarik ya, ini sebentar aku lagi mau share itu. Nah, ini untuk gambaran aja buat teman-teman semua. Jadi pertumbuhan digital ini nih cukup menarik dan patut dicermati juga nih, karena
memang pertumbuhannya sedemikian dahsyat ya di Indonesia, apalagi di Indonesia teman-teman tahu sendiri kan, kita kan bangun tidur aja lihat HP ya kan, palingan lihat Instagram gitu kan, liatin orang ya kan. Tokopedia udah pastilah, Shopee gitu segala macam kan. Nah, tapi itu ada bagusnya juga buat ekonomi kita. Jadi apa namanya, digital kita semakin meningkat, dan mungkin ini ada blessing in disguise ya COVID ini. Jadi orang-orang tuh nanti mungkin kalau COVID selesai, mungkin orang-orang juga nggak akan jalan sering-sering ke toko gitu, ngapain? Ya belanja ya cukup aja di rumah, digital gitu ya, internet banking, mobile banking, selesai. Kita tinggal nunggu di rumah, datang makanan, datang apa gitu ya. Nah ini datanya emang menunjukkan seperti itu, Mas Aat dan teman-teman semua. Jadi pertumbuhan uang kartal kita ini sebelah kiri ini dia trennya emang menurun nih. Sedangkan untuk digital itu dia naik, event itu debit, uang elektronik, dia naik. Nah, kalau yang tadi Mas Aat bilang itu yang internet itu, dia ada di sebelah kanan atas nih Mas. Dia yang warna putih ini. Dia memang belum bisa bersaing sama SMS atau mobile banking, tapi trennya paling nggak meningkat yang sebelah bawah ini. Nah, yang paling gede ini adalah mobile banking, SMS, karena teman-teman lebih senang itu kan. Kalau internet banking kan agak ribet ya, masukin inilah apalagi BCA pakai token lah, aduh males banget. Kalau mobile banking kan enak, tinggal kirim-kirim gitu ya. Nah ini juga nih sebelah kiri nih, ini sekalian aja nih, ini barang-barang yang laku tuh apa aja sih di sekarang ini tuh apa nih? Jadi ada yang kuning ini, oh ternyata personal care dan kosmetik nih, nggak salah sih nih. Ini teman-teman wanita nih pasti lagi WFH gini lebih banyak bersolek ya kan, cari-cari apa kosmetik lah, apa bibir merah gitu ya. Jadi ini, waduh, kayaknya malah enggak, Mas Budi kan nggak keluar. kan buat suami ya kan. Nah ini naik dia nih. Nah nomor 3 ini adalah perlengkapan rumah tangga. Ini cocok juga dong ya kan, di rumah mau ngapain ya kan, tanaman lah ya kan, beli akuarium ya kan, buat ikan ya kan, misalnya buat apa lagi tuh teman-teman wanita mungkin coba-coba beli apa wajan atau panci ya kan, buat masak gitu ya, oven gitu ya. Nah ini naik semua barang-barangnya. Terus dari sisi volume dan dari sisi nominal juga ini menaik. Nah pertanyaannya adalah peningkatan ini apakah pasti kan ada orang yang cherry picking kan, ada orang yang mencari kesempatan kan, ini naik bisa dimanfaatin nih dengan cara itu bisa nge-hack lah apa segala macam, penipuan tadi yang SMS apa segala macam. Nah itu di BI sendiri Mas Aat itu memang kita punya perlindungan konsumer, dia ada di Departemen DUPK, jadi di UMKM dan perlindungan konsumer. Nah ini konsumernya kita ini ada di sistem pembayaran. Jadi kalau teman-teman ada permasalahan atau dispute itu bisa lapor ke BI ataupun OJK, karena begini, sejak OJK itu memegang pengawasan bank, jadi masalah individual bank itu ada di OJK. Sedangkan kalau yang sistem pembayarannya ini itu ada di BI memang. Jadi mungkin konsumen agak bingung ya. Tapi kalau boleh kita infokan Mas Aat, jadi otoritas itu benar-benar concern sekali terhadap perlindungan konsumen, karena jangan sampai peningkatan ini akan merugikan masyarakat. Kita nggak mau juga seperti itu. Jadi malahan di OJK sendiri dia punya anggota Dewan Komisioner yang membawahi perlindungan konsumen. Jadi dia benar-benar concern terhadap perlindungan masyarakat. Jadi kalau masalah ada nomor-nomor telepon yang mengganggu atau segala macam, bisa langsung report ke OJK aja. Kalau nggak salah dia ada nomor kontak senternya gitu. Tapi kita insya Allah pasti udah pikirin itu, perlindungan nasabah. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan COVID, penurunan suku bunga kita, ya memang Mas Aat, yang COVID ini terus terang buat kita nih kayak semacam apa ya, force major bisa dibilang seperti itu, karena datangnya tuh tiba-tiba dan dalam jumlah yang masif gitu. Maksudnya nggak bertahap gitu, dikit, tapi langsung banyak gitu. Apalagi waktu itu kalau sempat ingat di Indonesia sendiri sempat aneh kan, ada sempat debat mahasiswa Harvard itu kan sama dosennya yang bilang, kok Indonesia kok negara lain udah kena
udah mereport ada yang terkena COVID ke Indonesia kok zero aja, nggak ada perubahan gitu kan Mas Aat. Jadi kira-kira tuh waktu itu kan kita nggak nyangka juga nih yang bener pemerintah kita memang nggak ada yang kena COVID, apa yang ditutup-tutupin gitu kan, antara dua itu kita nggak tahu ya, itu kan bukan otoritas kita ya, bukan kewenangan kita. Jadi di sisi kita sih kita kaget sih terus terang, karena ini dampaknya cepat dan masif gitu. Jadi kita juga secara cepat memberikan respon seperti itu. Tapi untuk menjawab early warning system, kita kalau di level BI kita punya namanya protokol manajemen krisis di BI-nya. Jadi kita punya indeks-indeks, jadi ada indeks sistem keuangan, ada indeks moneter, itu jadi semua menggambarkan perilaku kondisi keuangan di Indonesia. Jadi ada beberapa indeks nanti disatukan membentuk satu indeks sistem keuangan. Nanti kelihatan tuh Mas, kayak grafik-grafik gini, nanti dia ada threshold-nya berapa, nanti ini udah mau krisis, ini mencapai krisis gitu. Jadi kita ada dashboard-nya lah, kira-kira dashboard seperti itu. Nanti di sisi BI, masing-masing otoritas keuangan juga punya tuh PMK masing-masing. Jadi OJK punya PMK, BI punya PMK, si Menkyu juga punya PMK. Nah, keempat otoritas ini punya induk nih Mas Aat, namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi 4 lembaga itu ada di suatu komite yang diketuai oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Jadi setiap periodically dia akan ketemu, akan membahas PMK. Nanti kalau misalnya dari sisi BI kita ada alarm, misalnya dari sisi nilai tukar ya, kita punya IT, indeks nilai tukar, indeks tekanan nilai tukar ITNT, indeks misalnya ada itu ya, misalnya itu di ITNT kita tuh udah merah gitu, kira-kira udah merah gitu. Nah kita call KSSK, ada in meeting, apa yang harus diambil gitu, kebijakan apa yang harus diambil. Jadi kira-kira gitu. Tapi kalau untuk yang si COVID ini memang di indeks emang nggak kelihatan karena kita nggak punya indeks kesehatan gitu ya, belum memasukkan indeks itu, emang nggak ada indeks itu. Jadi memang bisa dibilang ini responnya kita begitu kejadian ini baru kita bisa respon. Tapi setelah COVID itu terjadi di bulan Maret, kita langsung membuat skenario apa yang harus dilakukan. Malahan di tahun 2021 kita juga udah memikirkan kira-kira nanti kalau COVID-nya turun gitu, tapi kan utang pemerintah udah banyak nih, kita unwinding policy-nya seperti apa gitu. Untuk asset policy kita gimana nanti ke depan supaya nanti ekonomi kita tidak terbebani dengan utang-utang pemerintah yang ada saat ini. Mungkin itu dulu Mbak Sylvie dan Mas Aat. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Budi. Terima kasih. Apa ada tambahan dari Pak Aat? Enggak, udah cukup menjawab. Mungkin langsung aja ke pertanyaan dari peserta kali. Baik, ini ternyata sudah banyak yang bertanya nih ya, Mas Budi, dari mahasiswa sebagian besar. Saya bacakan aja mungkin Mas Budi ya. Boleh. Pertama, dari Fani, dari Universitas Pertamina, ingin bertanya hubungan yang mendalam antara Bank Sentral Indonesia dengan teknik logistik. Wah, ini gimana nih menghubungkannya Mas Budi? Nanti bisa mungkin dicatat dulu ya. Jadi bagaimana hubungan antara Bank Sentral Indonesia ini dengan keilmuan logistik, mungkin seperti itu ya. Apa ada hubungannya atau tidak? Karena logistik ini kan terkait dengan istilah supply chain dan juga perencanaan dan pengendalian. Nah, itu kira-kira bisa dihubungkan ke sana nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti bisa dijawab secara singkat aja mungkin Mas Budi ya, karena memang waktunya juga sudah hampir selesai. Kemudian yang kedua dari Mbak Inka Pratnya. Nah, ini mau bertanya, apa tugas pokok Bank Indonesia dalam menangani sistem keuangan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan makro prudensial atau SSK. Nah, tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Mas Budi ya, cuma nanti mungkin bisa dipertegas atau dipertajam kembali gitu Mas Budi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga ini dari Diah Anissa, juga dari mahasiswa HI. Ini mengatakan, maaf ini sudah lulus ya alumni ya sepertinya, ini benar nggak Diah Anissa dari HI ya? Jadi menanyakan, akhir-akhir ini saya dengar berita tentang BI menurunkan suku bunga acuan. Nah, itu tujuannya apa, Pak Budi? BI menurunkan suku bunga acuan. Ya, lalu yang terakhir ini terkait dengan nilai tukar dari Febrianto.
ini juga mungkin mahasiswa ya dari prodi ekonomi atau dari prodi ekonomi ya Pak At ya. Bertanya terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar. Spesifikasi untuk nilai tukar yang stabil itu bagaimana ya Pak? Gitu. Sedangkan di satu sisi secara teori apresiasi nilai tukar rupiah menguntungkan para importir dan depresiasi menguntungkan para eksportir. Nah, jadi mungkin pertanyaannya lebih kepada spesifikasinya seperti apa, gitu, Pak Budi. Itu saja, Pak Budi, mungkin bisa dijawab secara singkat saja. Terima kasih. Oke, aku jawab dari yang paling bawah ya, boleh ya? Ya, oke. Jadi nilai tukar itu memang itu kan market mechanism ya, market mechanism di mana itu pasti terkait dengan supply and demand. Jadi kita nggak bisa nggak bisa intervensi terlalu dalam di pasar itu karena kita kan menganut cadangan devisa bebas ya, jadi bisa keluar masuk, kita bisa intervensi dikit-dikit pasti. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui nilai tukar kita ini udah seharusnya segini, harusnya 2.000, nggak kayak sekarang 15.000, gimana cara tahunya? Nah, suatu nilai tukar itu ada namanya nilai fundamental gitu. Jadi rupiah itu nilai fundamentalnya berapa sih? Gitu. Itu kita ada hitungannya Mbak Silvi. Itu kalau kita kenal namanya RER, Real Effective Exchange Rate. Real Effective Exchange Rate gitu. Jadi itu akan menggunakan beberapa indikator untuk menentukan berapa sih nilai fundamental kita. Itu emang kita lakukan setiap periode untuk tahu bahwa berapa sih nilai fundamental rupiah itu berapa gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngecek sebenarnya gampang aja. Teman-teman buka aja websitenya BIS. Itu BIS itu bank sentralnya bank sentral. BIS itu dia ada di Basel di Swiss, itu bank sentral itu dia ketikanya BIS ya, RER gitu, exchange. Semua negara dia ngeluarin tuh. Jadi dia punya metode sendiri untuk menentukan RER. Berapa sih yang bagus? Nah, bagi negara kita nih, kalau kayak eksportir gini, kita kan pengennya banyak ekspor, dikit impor gitu ya. Tadi benar tuh kata Bapak tadi, kalau kita dari sisi ekspor itu, ya kita ya paling enggak slightly under value lah gitu, kira-kira bilangnya gitu. Kalau orang kita bilang gitu, tapi misalnya nih ya, udah simple, misalnya gimana ya, 100 ya gitu, misalnya par value 100 gitu ya, rupiah itu 100 gitu. Nah, biar bagus buat negara kita ekspor itu, ya paling enggak dia slightly under value di 90-an gitu. Itu sangat bagus untuk eksportir gitu. Jangan sampai nilai kita ketinggian juga di atas parnya gitu. Tapi yang paling penting dari itu semua, jadi yang paling dijaga oleh Bank Indonesia itu adalah kestabilannya, Bapak, teman-teman sekalian. Jadi bukan kita nggak pernah tuh target kita rupiah 2.000, nggak pernah. Itu nggak ada target seperti itu. Tapi target kita adalah kestabilan nilai rupiah. Jadi nggak volatile-nya tuh nggak naik, nggak turun, karena itu kan yang menyebabkan nggak stabil buat pelaku industri. Terus yang suku bunga acuan, kenapa turun 5 kali? Yaitu kita turun 5 kali karena itu respon kita terhadap kondisi perekonomian di Indonesia maupun di global gitu. Jadi kan kalau kita naikin atau nurunin suku bunga, kita pasti melihat inflasi Indonesia gimana sih, bagus apa enggak gitu kan. External balance kita oke nggak ya? External balance kita tuh maksudnya ekspor itu nilai itu bagus apa enggak sih gitu kan. Terus faktor-faktor lain. Dan masalah ekspektasi juga ada di situ. Yang terakhir adalah masalah attractiveness investor asing dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Kita tuh bersaing juga sama negara-negara emerging di peer kita juga bersaing gitu. Kayak misalnya peer kita kan yang paling dekat sekarang ini kan India gitu kan ya. India in term of size sama fundamental tuh mirip-mirip lah kira-kira gitu. Kalau sama Singapura sama itu jauh ya. Nah, jadi itu kita harus lihat-lihat kalau kita turunin suku bunga, kita dulu tangga sebelah nih, dia nurunin apa enggak nih, ya kan? Kalau kita turunin dia nggak nurunin atau dia nahan, investor masuk ke sana dong. Kita nggak dapat investor gitu kira-kira gitu kan. Kita harus jaga attractiveness juga kita jaga. Jadi banyak hal yang membuat kita naik atau turunkan suku bunga gitu. Apa dampaknya turun suku bunga? Nah, suku bunga itu akan ditransmisikan ke sektor keuangan. Jadi kalau misalnya suku bunga acuan itu kan BI 7 days repo rate ya, itu akan diacu di PUAP, di interbank money ya. Jadi nanti itu kan
itu cost of fund-nya si bank tuh untuk menentukan deposito itu jadi berapa. Misalnya deposito sekarang berapa? Paling 5%, 4% gitu ya. Itu dari mana angkanya ya kan? Dari cost of fund-nya bisa 375. Dia di WAP-nya itu kan sekitar di slide di antara 3 itu ya. Nanti dia tambahin lagi premi risiko, dia nambahin lagi marginnya dia, ya kira-kira dapatnya 5% gitu. Jadi kalau semakin turun kan dia deposito semakin turun. Deposito itu kan ongkosnya dia kan bank gitu. Nah, ntar dia kalau nyalurin kredit kan lihat dulu, gue beli dari itu berapa persen, 5%, berarti gue jual ke pasar 5%. Nah, itu kira-kira nanti kita ada sisi sendiri lah kalau mau ngomongin yang itu ya. Ini karena singkat-singkat aja ya. Terus yang kedua, tadi tugas pokok makro prudensial SSK, ya tugas-tugas pokok tadi udah dijelasin di depan, tapi ya kira-kira BI itu adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, artinya sistem keuangan itu selalu berjalan dengan efisien, resilience itu artinya kuat, kalau ada shock dari luar itu tetap bertahan, nggak jatuh-jatuh banget. Terus ya itu inklusi keuangan juga tetap terjaga, jadi mencakup semua orang di Indonesia. Yang terakhir keilmuan logistik ya, mungkin secara langsung keilmuan logistik di BI ini mungkin ilmunya ada kalau kayak supply chain itu ya, tapi secara langsung sih kita kayaknya yang langsung mungkin hampir nggak ada ya. Cuman kira-kira kita juga mendorong industri-industri yang mempunyai global value chain itu. Jadi kita udah mapping. Nah ini nyambung dari untuk mendorong ekonomi itu gimana ya, salah satunya itu kita ngeliatin ribuan korporasi yang ada di Indonesia, kita mapping yang mempunyai efek besar ke ekonomi baik dari sisi ekspor maupun dari dalam negeri gitu ya. Kita mapping berapa perusahaan, kita lihat juga value chain-nya ke global seperti apa, karena kan lebih gampang ya kita dapat value added ya kalau kita ambil aja tuh Hyundai masuk ke Indonesia mobil listrik misalnya gitu ya kan, cepat, butuh nanti baterai nikel segala macam Indonesia ada kan, tinggal masukin gitu. Jadi itu kita pakai seperti itu ya, kira-kira seperti itulah Mbak Silvi singkatnya. Terima kasih Mas Budi. Jadi mungkin ada kaitannya tapi nggak secara langsung gitu ya dengan kebijakan logistik itu Mas Budi mungkin ya. Iya, tapi di BI juga ada sih departemen pengelolaan logistik juga ada. Oke. Nah, tapi dia ngurusnya lebih internal ya, bukan kebijakan, tapi lebih ke BI-nya gitu. Gitu kira-kira enggak. Baik, terima kasih Mas Budi atas jawabannya. Ini kebetulan belum ada pertanyaan lagi ya di chat forum. Jadi sepertinya kita berada di penghujung acara ya, karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 11.35. Sedikit untuk menyimpulkan saja terkait dengan pemaparan yang diberikan oleh Mas Budi tadi ya, karena memang saya biasa memanggilnya Mas Budi ya, kalau Pak Budi kayaknya aneh juga gitu. Oke, jadi mengenai peran Bank Sentral dalam respon dinamika perekonomian, jadi tadi kalau kita lihat fungsinya itu bisa dibagi menjadi 3 hal ya gitu Mas Budi ya, bisa dilihat dari kebijakan moneternya seperti apa, kemudian dari sistem keuangan atau yang disebut dengan SSK tadi, dan sistem pembayaran gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan bagaimana kemudian global pandemi ini masuk ke Indonesia dan bagaimana Bank Sentral merespons itu, ya memang sudah ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral. Dan terkait dengan kebijakan Bank Sentral ini sebenarnya ini juga sedikit banyak sudah membantu ya Indonesia untuk masuk ke tahap soft recovery gitu seperti Mas Budi ya di kuartal ketiga. Nah, semoga ke depannya memang ini akan terus membaik ya, kondisi perekonomian dan juga kondisi pandemi itu sendiri semakin membaik dan kita bisa keluar dari tanda kutip krisis ya, yang mungkin nggak tepat juga dikatakan krisis ya, tapi mungkin terkait dengan penurunan ekonomi yang sedang terjadi sekarang. Nah, beberapa kunci juga tadi sempat disampaikan oleh Mas Budi apa agar ekonominya membaik ya, dan salah satunya selain dengan terkait dengan kebijakan-kebijakan ya termasuk harus ada juga misalnya inovasi dalam vaksin, mungkin seperti itu yang bisa dikatakan sebagai game changer tadi ya, sepertinya agar misalnya nanti kondisi pandemi semakin membaik, perekonomian juga kembali lancar lagi jalannya atau misalnya distribusi dan sebagainya ya. Jadi mungkin kurang lebih itu ya Mas Budi yang bisa disimpulkan dari saya. Selain tadi juga ada bauran kebijakan yang ada 6 tadi ya, nanti mungkin dapat menjadi catatan kita bersama. Yang jelas ini sangat menarik sekali Mas Budi, dan saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali
pada sesi diskusi pada hari ini gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa membuka sesi lain lagi nih Mas Budi ya. Mungkin misalnya nanti terkait dengan krisis ekonomi from A to Z gitu misalnya. Karena ini juga sangat-sangat menarik nih topiknya ya, terkait dengan krisis, apa yang dimaksud dengan tadi apa sih bubble ekonomi dan sebagainya. Kadang saya mengajarkan itu di kelas Ekopolin, tapi secara teknisnya banget itu kurang paham juga sebenarnya seperti apa. Gitu. Nah, ini pada sesi kali ini nih memang mendapatkan ilmu yang sangat-sangat banyak gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Budi Satria atas waktu dan kesempatannya serta materinya yang diberikan, juga Pak Ahmad Kausar serta Bapak Ibu yang hadir dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya. Saya pikir ini kesempatan yang baik sekali di akhir pekan ya, daripada kita nggak tahu harus ngapain mungkin ya, yang tidak ada agenda. Nah, ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. Nah, sekarang kita masuk ke sesi penutup ya, sesi foto bersama, dan juga ini ada sebagai simbolik Mas Budi penyerahan sertifikat. Ya, nanti kita akan foto bersama juga. Izin share screen. Ya, baik. Ini sebagai simbolis ya Mas Budi ya. Terima kasih ya. Jadi ini adalah sertifikat penghargaan yang diberikan kepada Mas Budi Satria sebagai pembicara. Semoga ini dapat menjadi kenang-kenangan dan awal yang baik juga Mas Budi untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Iya Mbak Silvi, makasih, ini saya terima sertifikatnya. Senang juga udah gabung di sini. Teman-teman juga mau merelakan waktu weekendnya dan masa mudanya ini untuk mendengarin saya curhat gitu ya tentang ekonomi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Universitas Pertamina. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Sebentar ini, saya balik dulu kok. Oke, sebentar, mohon maaf. Bisa. Sebentar ini untuk maximize screen-nya agak. Ya. Oke, dari siapa nih Pak Aat yang akan? Oke, mungkin dari kita tolong Grace ya. Kita tolong untuk di screen capture ya. Ya, bagi peserta yang hadir mungkin bisa untuk mengaktifkan video sebentar atau on cam. Kalau bisa menampilkan background diet kelas itu akan lebih baik, tapi kalau memang sulit tidak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Grace, mungkin dari Pak Aat silakan. Oke, terima kasih buat peserta. Saya kembalikan ke Grace, langsung Grace ya. Mungkin bisa tutup. Oke, makasih ya buat khususnya buat Pak Budi yang udah nyempetin waktunya buat ngisi diet kelas yang kedua ini. Makasih juga buat Mbak Silvi dan Pak Aat. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di diet kelas yang kedua ini. Dan buat teman-teman yang belum mengisi kuesioner dan daftar hadir, boleh diisi ya untuk mendapatkan sertifikat. Sekian acara kami hari ini. Sampai bertemu lagi di diet kelas yang series ketiga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yo, assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih. Izin pamit ya. Ya. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih Pak Aat, makasih teman-teman diet. Makasih Pak Bas, Pak Eka Johari, Mas Bayu, ada Mbak Inka juga, terima kasih Mbak Rani.